Akhirnya si Ustadz Tongo si Abdul Tomat kena karmanya karena beliau sering menista Kristen, menyatakan disalib pada jin kafir, dan juga masih ingat si Somad ini ceramah-ceramahnya yang menghalalkan bunuh diri syahid. Memang Ustadz ini radikal, terbukti ketika masuk ke negara Singapura. Di blacklist katanya Ustadz Tomat ngamuk mau kencingi Singapura. Kita lihat teman-teman videonya. Ceramahnya di hadapan umatnya kok memprovokasi. Yang kedua kok menghina iman percaya orang lain. Apa manfaatnya? Cobalah ceramah tentang hadis, tentang Al-Quran. Itu kan cocok dengan iman dia. Yang di hadapan dia adalah orang-orang dia. Tapi kalau udah jelek gitu, lu bela Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami memang. Tidak perlu kami bela. Yang kami bela itu adalah derajat harkat kami sebagai manusia. Saya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16 mengatakan demikian. Kenapa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Karena Yesus adalah firman Allah yang telah nuzul, datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia. Yesus satu-satunya jalan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, agar manusia diselamatkan. Bapa di sorga tidak pernah menyediakan dua jalan atau jalan lain. Dia hanya menyediakan satu-satunya jalan, agar manusia dibebaskan dari dosa, kutuk, dan maut, dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi siapa yang percaya kepada Kristus diselamatkan. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Bahkan Yesus berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Dan saya ulang-ulang menyampaikan ini supaya saudara mengerti bahwa satu-satunya yang menyelamatkan saudara bukan amal ibadah, bukan agamamu, tetapi yang menyelamatkan saudara adalah Yesus Kristus, Juru Selamat. Yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya akan binasa. Bahkan kawan-kawan, tidak ada satupun nabi yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku bisa membawa Anda ke surga. Tidak ada. Bahkan sekelas nabi-nabi palsu, nabi-nabi cabul pun, tidak ada yang berani mengatakan ini. Karena kenapa? Mereka bukanlah jalan itu. Mereka bukanlah keselamatan itu. Hanya Yesus yang berani mengatakan, karena memang hanya Dia satu-satunya jalan keselamatan. Ya, puji Tuhan, Sobat Waras, kita dihebohkan dengan aksi dari masyarakat adat di Kalimantan Barat, terlebih khusus di Sintang, yang menolak kehadiran Somad, yang kemungkinan besar Somad ini mungkin diundang oleh pemerintah daerah di sana, dan masyarakat adat Dayak tidak menerima, tidak sudi menerima kehadiran Somad karena mereka melihat bahwa UAS ini adalah provokator, UAS ini tidak menceramahkan kedamaian, dan mereka bukan anti dengan Ustadz, tapi mereka tidak suka dengan UAS. Makanya tadi dalam video ini mereka mengatakan, kalau mau undang Ustadz, undanglah Ustadz yang lain, yang membawa damai, yang ceramahnya bagus. Jangan seperti UAS, dia ceramah di depan umatnya, tapi dia singgung-singgung Kristen. Makanya mereka mengatakan, aksi kami ini bukan aksi membela Yesus, tidak. Yesus tidak perlu dibela, dia juru selamat. Tapi ini mengenai harkat dan martabat. Wah, harkat dan martabat. Ya, kita dengar lagi video ini supaya lebih jelas ya. Kita dengar ya. Bela Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami memang. Tidak perlu kami bela. Ya. Katanya aksi ini bukan membela Yesus. Karena Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tidak perlu dibela, kata dia. Yang kami bela itu adalah derajat harkat kami sebagai manusia. Nah, yang kami persoalkan katanya, derajat harkat kami sebagai manusia. Itu yang perlu dipertahankan, perlu tegakkan. Ya. Jadi kalau nekat Pak Bupati, Pak Jarod, jangan salahkan kalau besok semua poros jalan ditutup oleh orang-orang Dayak, oleh orang yang mengikuti Yesus. Bukan kami sombong, bukan kami mau cari masalah. Silakan cari ustaz-ustaz yang bukan Somad. Nah, silakan cari-cari ustaz yang bukan Somad. Karena apa? Somad itu sudah membekas di hati mereka sebagai provokator, yang dimana dia berceramah di depan umatnya, tapi yang dia urusin itu tentang ajaran Kristen. Dia mengatakan disalib ada jin kafir katanya. Somad itu manusia, memecah belah, membuat Indonesia bisa bubar, Kalimantan bisa berdiri negara sendiri. Apakah itu maunya kita? Tentu tidak, Bapak Ibu. Nah, yang dia hina waktu itu di video yang saya lihat, disalib ada jin kafir. Nah, ketika Somad mengatakan disalib ada jin kafir, ya polisi bungkam. Nggak ada yang berani tangkap Somad. Bungkam. Giliran
MKC mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dekat dengan jin. Nah, padahal Muhammad KC hanya merespon pernyataan UAS yang mengatakan disalib ada jin kafir. Lalu Muhammad KC mengatakan bahwa ya Nabi Muhammad itu dekat dengan jin. Langsung ya disebut penistaan agama. Tapi sobat yang mengatakan disalib ada jin kafir, tidak ada yang berani menangkap sobat. Ya, tidak ada. Inilah yang masyarakat Dayak itu ya tidak senang gitu loh. Ya, UAS dengan seenaknya obok-obok ya iman orang lain, tapi ya dibiarkan berkeliaran. Saya sampai menarik nafas panjang. Ustadz ini ceramahnya di hadapan umatnya kok memprovokasi. Nah, Yang kedua kok menghina iman memprovokasi, menghina. percaya orang lain. Apa manfaatnya? Cobalah ceramah tentang hadis, tentang Al-Quran. Itu kan cocok karena iman dia. Yang di hadapan dia adalah orang-orang dia. Tapi kalau udah jelek gitu, Ya, saya bravo lah ya, bravo lah. Saya angkat jempol lah kepada masyarakat Dayak yang berani menyuarakan ini. Ya karena memang ini, ya kalau UAS yang berbicara tentang obok-obok iman Kristen, ya nggak ada polisi yang berani menegur. Bahkan MUI nggak ada yang berani bicara. Ya bahkan ya mereka membela UAS ya, termasuk ya Mahfud MD ya, JK dan lain sebagainya. Mereka sangat membela UAS ya. Dan masyarakat Dayak sudah muak, sangat-sangat muak dengan UAS ini sehingga mereka menolak ya rencana kehadiran UAS ya di masyarakat Dayak. Dan saya akan tunjukkan kepada saudara informasi lengkapnya ya mengenai aksi ini ya sobat waras ya. Ya sudah hadir bersama kita Bung Rocky Gemblung ya. Sebelum nanti Bung Rocky kumur-kumur ya sobat waras, seperti biasa kita update dulu hari ini. Ya puji Tuhan sobat waras, hari ini kita ada penambahan saldo Rp600.000. Puji Tuhan, terima kasih untuk kalian yang sudah mensupport Pavel. Dan saya informasikan total saldo yang ada di BCA saat ini ada ini ya 92.020.000 ya. Tadi malam 91.410 ya, malam ini 92.220.000. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport dan support terus Pavel. Puji Tuhan, saudara bisa support lewat rekening BRI maupun lewat BCA. Dan besok baru saya akan update lagi video terbaru dari perkembangan rumah ibadah. Tadi saya tidak sempat ke gereja untuk video karena ada kesibukan lain, jadi saya belum bisa tunjukkan video update-nya ya. Itu yang dapat Pavel bagikan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah support. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita lanjut dulu ya. Sebelum kita kumur-kumur bersama Bung Rocky Gembong, ini dia masyarakat Dayak yang sudah muak ya dengan UAS ya, dan mereka berani menghadang kehadiran UAS di Kalimantan Barat, di Sintang khususnya ini kawan-kawan ya. Ini saya masyarakat Dayak Kapuas Raya tolak kedatangan Ustadz Abdul Somad. Wah, ini ngeri ya, berani ya mereka ini ya kawan-kawan ya. Ini ya kedatangan UAS ya di Kalimantan menuai protes masyarakat adat sekitar yang menamakan diri Dayak Kapuas Raya. Dalam aksinya warga memblokir Jalan Raya Sintang Melawi. Aksi warga ini pun mendapat pengawasan ketat aparat kepolisian. Seperti dilansir dari akun X Husa Firdaus San ya, Kapuas Raya kembali bergejolak. Kali ini dipicu aksi penolakan Dayak terhadap UAS Ustadz Somad ya, katanya dikutip pada Sabtu. Demikian dalam aksinya kelompok masyarakat Dayak memblokir Jalan Raya Sintang Melawi. Mereka juga menggelar demo Sintang di Sintang dengan simbol ikat merah. Ini dia kawan-kawan, Sintang 29 Februari ya, ini surat ya, sifat penting dan segera hal pemberitahuan aksi menolak kedatangan UAS kepada yang terhormat Bupati Sintang di Sintang ya, Adi Katalino ya, Bakurami Kasaruga ya, ya kawan-kawan, saya takut salah baca nanti ya. Kami masyarakat adat yang tergabung dalam elemen aliansi menolak keras kehadiran oknum Ustadz Abdul Somad ya, ECDSA bla bla bla, yang dipanggil UAS ya Abdul Somad ke bumi Sintang ya, Senentang Sintang, yang ceramahnya telah melukai hati dan perasaan umat Nasrani, khususnya kami masyarakat adat, akan mengadakan aksi pada Jumat 1 Maret 2024 pukul 9 WIB sampai selesai. Titik kumpul di Taman Entuyut ya pukul 08 WIB. Dilanjutkan ke kantor Bupati dan atau pendopo Bupati Sintang. Ya, jumlah massa kurang lebih 700 orang, ikat kepala merah dan atribut lainnya yang dianggap perlu. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Terima kasih koordinator dan penanggung jawab aksi Arbudin ya, Agustinus SPD Agustinus ya, Ketua Tindasan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Sintang, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sintang, Ketua FKUB Kabupaten Sintang. Masa Dayak saat ini memblokir Jalan Raya Sintang Nanga Pinoh di gerbang Selamat Datang Kabupaten Melawi
ya terangnya. Aksi warga tersebut yang mendapat pengawasan ketat pasukan Brimob. Nampaknya ada ceramah ustadz yang dinilai menghina, merendahkan agama Kristen ya, sehingga daya kepuasraya bergerak jelasnya. Sementara itu kedatangan UAS Abdul Somad mendapat sambutan hangat dari Gubernur Kalimantan Barat ya, Sutar Miji ya, di Bandara TB Lian Sintang. Kedatangan UAS di Sintang disambut Bupati Sintang Jarod Winarno ya, serta ormas Melayu yang mengawal kunjungan itu ya, tugasnya. Ya, itu kawan-kawan aksi penolakan, dan ini memang ini ya dilakukan karena memang UAS yang sudah terlalu ya semena-mena mengobok-obok ya iman Kristen, dan dalam video ini mereka mengatakan aksi kami ini bukan membela Yesus. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dan tidak perlu dibela, tapi ini mengenai harga diri dan martabat kami sebagai manusia. Wah, ini menarik ini ya. Jadi mereka melakukan aksi bukan membela agama, tapi ini mengenai harga dan martabat ya mereka sebagai masyarakat Dayak. Oke, Bung Rocky Gemblung. Wah, gimana nih komentarnya ini ya? Sintang, berani dan tegas. Ya. Salam kubur-kubur, salam pentua, Brer. Salam pentau tua. Suara saya gimana nih, Bro? Suaranya boleh. Gemoy ya? Suara saya gemoy. Ya, boleh lah. Bagus. Oke, sebentar. Tapi Sekarang gimana? Suara saya gemoy. lebih jernih lagi nih, lebih gemoy lagi nih. Halo, Bro. Lebih gemoy lagi, lebih mantap ini, mantap suaranya. Gaskan. Oh, ini ya. Gimana suara saya hilangnya? Suaranya bagus, Bung Rok, suaranya mantap. Sempurna. Oke lah, yang lain dulu, Bro. Mungkin HP saya yang ganjar nih. Suaranya mantap, Bung Rocky. Bung Rocky. Terhempas ya. Terlepas maksud saya ya. Oke, Bung Wani Piro. Ken apa ya? Iya, kabarnya. Ape baik. Bagaimana nih Sinta? Enak zamanku toh. Iya, silakan. Salam Mara, salam. Salam. Padahal tadi saya lagi nyantai karena nunggu Bro Rocky biar ngomong dulu. Kata Bro Rocky-nya, katanya HP-nya lobet kayak genjer. Tergenjer-genjer ya? Iya, tergenjer. Genjer-genjer. 16% baterainya. Elektro masuk lagi. Bro Rocky dulu ya, karena tadi udah mulai mau ngomong. Ya Bro ya. Halo Bung Rocky. Bro Rocky. Gimana sekarang? Iya, udah bagus, mantap. Berarti sudah gemoy ya. Tadi terganjar-ganjar. Jadi gini, Bro. Kenapa model-model UAS, ustadz-ustadz yang sekelas, ya model, nggak cuma UAS sih, hampir rata-rata. Kenapa selalu menyinggung agama lain, terutama kekristenan ya? Kenapa mereka tidak pernah mau mengkhotbahkan dari sisi Al-Quran atau hadis? Kenapa? Pertanyaannya itu. Jawabannya mudah, Bro. Yang pertama, di dalam kitab suci mereka yang katanya sempurna itu, Bro, nggak ada bahan yang bisa dijadikan contoh. Karena isinya ya di antara dua kaki doang, Bro. Loh iya, saya sering lihat QS ini ternyata kalau kemaluanmu, isinya kemaluanmu bisa membawa ke surga, segala macam. Hadisnya pun begitu. Makanya mereka untuk mengkhotbahkan kitab suci mereka yang maha sempurna itu dan hadis-hadis mereka akan malu sendiri dan jamaahnya pasti cabut, Bro. Jamaahnya pasti akan ngomong, ini agama nggak benar. Maka lebih mudah bagi mereka, karena umatnya itu adalah umat doktrinnya. Doktrin untuk membenci agama lain, membenci orang yang tidak seiman. Doktrin mereka. Maka cara untuk menarik simpati mereka ya ngomongin Alkitab, ngomongin kekristenan dengan pola amburadul pikir mereka, Bro. Walaupun itu tidak nyambung sama sekali. Kita lihatlah si Hainama, Donditan, hampir semua yang ngaku-ngaku Ustadz Tibat itu, Bro. Iya. Kenapa mereka tidak berani mengulik tentang Al-Quran yang katanya maha sempurna itu? Kan isinya cuma di antara dua kaki aja kan, dua paha. Termasuk hadis-hadisnya. Kan nggak masuk akal kalau kajian akademis, Bro ya.
satu kitab suci yang katanya langsung dari Allah, kok harus ada penjelasan lagi dari sisi hadis? Kalau hadis belum lengkap, belum bisa menjelaskan, harus ada ijtima lagi, kesepakatan para ulama. Dulu ini katanya sempurna. Sempurna dari mana? Kalau sempurna itu bro, namanya sempurna, satu ayat dalam kitab suci tidak perlu ditafsirkan lagi. Bro, kalau saya boleh saran sih, kita nggak usah ini dulu deh, nggak usah nyinggung agamanya dulu. Yang Loh, bukan. Saya intro nih, intronya di situ. gitu ya. Saya intro karena apa? Model-model Abdul Somad segala macam itu sebetulnya nggak punya bahan Ya, untuk dia kalau berkhotbah di depan jamaahnya. tomatnya aja gitu ya. Iya, Tomatnya aja jadi. sehingga jalan terbaik, jalan satu-satunya ya supaya umatnya tetap bersimpati dengan dia, maka dia congor dia yang udah giginya pun sudah tidak karu-karuan kayak gitu sesuai dengan bibirnya gitu, yang jelekkan orang lain padahal dia sendiri udah jelek bro. Iya kan? Emang siapa sih orang Indonesia yang bilang Somad itu ganteng? Mobilnya Saya mau keren nanya loh. deh. Mobilnya keren loh. Iya, itu karena dengan cara menjual agama. Karena apa? Untuk menguasai orang bodoh, bungkuslah dengan agama. Kan gitu kan? Tetapi ternyata orang-orang Islam yang di Singapura lebih tegas, bro. Bahkan di Malaysia pun juga tegas orang-orang Islam di sana. Mereka menolak kedatangan Abdul Somad. Karena apa? Ini manusia bukan manusia. Ini pemecah belah. Ini provokator. Sama seperti pemahaman saudara kita orang Dayak. Ini bukan manusia ini. Dia tidak pernah menghargai harkat manusia lain. Nggak pernah dia merasa hanya dirinya lah manusia. Inilah tipe Abdul Somad. Hanya dirinya lah. Tanpa dia mau ngaca dirinya itu siapa. Menjelekkan agama lain. Ya. Nanti giliran agamanya disentil. Wah, langsung takbir. Nah, ini repot, bro. Kesurupan. Repot kan? Makanya pemerintah Singapura dengan entengnya ngusir dia. Ini bukan manusia, yang bukan manusia tidak boleh masuk ke Singapura. Kenapa? Sampah elektronik dari Singapura, sampah mesin-mesin dari Singapura, karena batas usia ketentuan undang-undang mereka, banyak dilempar ke Indonesia, bro. Di Indonesia jadi barang untuk bisa dipakai di mobil, di elektronik. Nah, Indonesia mau ngirim Somad Sampah. Ibarat ke Singapura. Nah, ini pemerintah Singapura ngomong sama pemerintah Indonesia, ngapain kalian pemerintah Indonesia ngirim sampah ke negara kami, kan gitu kan? Dipikirnya Singapura mungkin radio bodol kali bro. Sampah lu kirim, cobalah yang lain, kan gitu. Nah, di Singapura Abdul Somad itu dianggap sampah, tapi di sini bro, sampahnya bau wangi bro. Bau wangi, dipuja-puji. Bahkan bahwa dia bilang kawin sana kawin sini boleh sah. Dan itu dibuktikan dengan tindakannya menceraikan istrinya, kawin lagi di Jogja, kawin lagi di sini. Itu dibuktikan. Dan umatnya itu kok nggak berpikir jernih gitu. Ini manusia tidak bisa jadi contoh. Ngerusak rumah tangga. Iya kan? Ya khotbah itu enteng loh bro. Di Islam itu bebas kawin. Yang penting nggak boleh lebih dari 4. Mau pengen kawin lagi, salah satu istri diceraikan, kawin lagi, ceraikan lagi, kawin lagi. Ini kan pembodohan. Tetapi dicerna oleh umatnya sebagai firman bro. Perintah dari firman. Dia lagi menjelaskan firman Tuhan yang membolehkan hal-hal kotor seperti itu. Ya kita enggak. Ya akhirnya jemaahnya pulang dari pengajian Abdul Somad, pulang-pulang ngomong sama istrinya, aku mau kawin lagi, kalau kamu enggak setuju kawin lagi, kamu cerai. Kan gitu. Karena ada contohnya, Bang Ustadz Abdul Somad, orang tersuci, orang yang dimuliakan, tanpa dia itu mau melihat nilai-nilai manusia lain. Ini tipe orang egois bro. Abdul Somad itu tipe orang egois dan tipe seorang pengecut. Tipe seorang pengecut nih bro. Kalau dia gentleman bro, dia pergi sana ke Gaza. Ya kan? Perang itu Yahudi itu. Nggak usah provokasi, jelek-jelekkan, menghujat agama non-muslim. Orang yang suka memprovokasi adalah, sebetulnya bro, ini jujur dari sudut ilmu psikologi bro, dia itu adalah pengecut. Provokator adalah pengecut bro.
Maka ketika dia ketemu dengan masyarakat adat Dayak yang punya harga diri, harkat, yang masih berpikiran normal, bro, berani nggak dia datang sendirian? Hadapin kalau mereka, jangan kalau berlindung berani di pulang, ketiaknya kesalahannya itu. Kapolres, jangan berlindung di ketiaknya Kapolda, jangan berlindung yang notabene mereka itu Islam semua. Dia kalau nekat Iya bisa kan? pulang-pulang nggak punya titik dia. Ah iya, nggak punya apa-apa. Ya minimal ya Jangan main-main sama giginya, orang Dayak. minimal giginya agak rapi lah, dirapikan oleh orang-orang Dayak. Sebetulnya yang ditolak orang Dayak itu masalah gigi, bro. Orang Dayak karena sudah terbiasa dengan gigi yang rapi. Giginya Ya giginya beracun. bukan giginya Abdul Somad itu kan bolong-bolong, bro. Kirain giginya beracun kayak ular berbisa. Lo iya, Ini tuh tadi artinya itu komen itu. Ini cewek daya putih Abdul- mulus tapi gigi kok nonjol, apa maksudnya ini? Abdul Somad itu, bro, itu bisa ngerokok sambil sikat gigi, bro. Apa hubungannya Nggak ini? berdaya. Topik ini? Ya, topiknya ini tentang Abdul Somad. Jadi wajar warga Dayak itu menolak karena warga Dayak itu sudah punya pengalaman terjadi perselisihan etnis, ya, sudah terbiasa berkali-kali mereka mengalami itu, walaupun hanya dengan etnis tertentu aja. Dan mereka tidak mau, orang-orang Dayak ini nggak mau dibentur-benturkan lagi oleh orang-orang model Abdul Somad. Dan ini mungkin lebih berbahaya, akan membenturkan. Ya, Abdul Somad akan membenturkan warga Dayak yang mayoritas Kristen, Katolik, dengan warga yang Muslim. Ini kan berbahaya, bro. Ini berbahaya. Dan warga Dayak tidak mau ini terjadi. Karena kita tahu kejadian-kejadian yang pernah mereka kita lihat di media, di CNN waktu itu kan, kengerian yang ada. Apakah Abdul Somad peduli dengan kayak gitu? Nggak peduli dia. Karena apa? Doktrin mereka adalah keributan melulu. Mereka malah nggak senang ada kedamaian. Inilah bedanya. Orang Dayak maunya damai. Makanya tuntutan mereka, silahkan undang ustadz-ustadz yang lain. Asal jangan ustadz provokator. Kan itu kan tuntutannya kan. Bukan menolak ustadz, enggak. Dulu ingat siapa tuh yang sudah almarhum pengurus MUI itu? Ya kan? Siapa nama lupa saya itu? Yang sudah masuk surga dapat 72 bidadari itu? Iya. Kan ditolak sampai nggak berani turun dari pesawat kan? Siapa tuh? Siapa? Moko Ginta apa bukan? Bukan. Bukan, siapa namanya itu ya? Yang dia bilang itu di surga itu ada Munsir itu murah. 2.500 bidadari. Bukan. Bukan Munsir, bukan. Yang itu dia sudah tua terus jenggotan putih dia itu. Oh iya. Siapa itu ya? Itu kan dulu pernah datang ke Sintang juga. Karena pernyataan-pernyataan dia yang selalu menghina agama lain, kan akhirnya ditolak orang Dayak. Sampai dia akhirnya nggak berani turun dari pesawat kan. Nah, Oh, ini Sulkar. Zulkarnain. Terima Nah, kasih Bung Stupid. nah ini kok sekarang mau diulangi lagi oleh oknum-oknum yang ada di Pemda Sintang atau Melawi untuk mengundang provokator. Mereka tidak pernah ya, panitianya ini tidak pernah mau belajar. Inilah jeleknya mereka. Dan di mana-mana kaum ini, bukan saya menghakimi ya, tidak mau belajar dari pengalaman. Ya sebagai contoh yang ada di Gaza lah. Iya kan? Mereka terus tiba-tiba Houthi ikut-ikutan, tiba-tiba Hezbollah dari Lebanon ikut-ikutan. Mereka tidak pernah mau belajar dari kejadian-kejadian yang sebelumnya. Sama, ini salah panitia. Kenapa harus manggil si Abdul Somad? Kenapa harus? Emang nggak ada ustadz yang lain? Kan itu kan? Yang visinya kebangsaan. Ustadz yang punya visi kebangsaan kan banyak. Dan para panitia ini tidak melihat komunitas masyarakat mayoritas di kabupaten mereka, di daerah mereka tuh mayoritas apa agamanya. Mereka Ya, tidak mau. bisa saja tujuannya memang itu, bro. Jadi untuk memprovokasi orang-orang yang mayoritas ternyata bukan dari golongan mereka untuk ini mungkin siar agama. Jadi bisa untuk ini membuat ya semacam kegaduhan barangkali atau bagaimana, nggak ngerti. Ya kan tahu ya kalau masyarakat sana itu mayoritas itu bukan dari
golongan mereka. Tapi kenapa ngundangnya Ustadz Abdul Somad yang seringkali memprovokasi? Perlu dicurigai juga. Makanya saya bilang tadi kan, mereka ini rata-rata tidak pernah mau belajar dari peristiwa-peristiwa yang dulu, bro. Mereka tidak pernah mau, karena otak mereka, prinsip mereka, segala sesuatunya hanya agama, titik. Nggak peduli kehidupan masyarakat sekitar, nggak peduli. Yang penting agamaku ini, titik. Terus saya melihatnya gini juga ya. Saya barusan nonton dari videonya si Megawati, pemain voli yang sekarang bermain di Korea itu kan. Dia punya prestasi. Nah, oleh komentator-komentator Indonesia, bro, dikatakan Megawati berhijab itu membawa indahnya Islam segala macam, tetek bengek. Semua dilarikan. Betul. Tapi giliran ada perempuan pelacur, ya pakai jilbab, kenapa mereka tidak bilang itu Islam? Jangan samain loh bro. Ada. Kecuali pelacurnya main voli, bro. Enggak. Ketika ada perempuan yang berhijab lalu mencuri di minimarket atau korupsi, mereka malu ternyata. Lah iya. Tapi giliran si Megawati Hangestri itu main voli dan menjadi pemain top, itu dikait-kaitkan dengan agama karena dia pakai jilbab, itu menjaga kesucian dia segala macam. Nggak ada urusannya olahraga dengan agama. Segala hal Masalah pokoknya. si Megawati pakai jilbab ya, memang dia maunya pakai jilbab, nggak masalah. Kan itu kan, no problem. Tapi jangan dikait-kaitkan dengan agama. Kan gitu. Coba Megawati itu walaupun pakai jilbab tapi mainnya jelek, mereka nggak bawa ke agama. Termasuk di permainan bulu tangkis, atlet bulu tangkis, ketika atlet yang menonjol itu agamanya Islam, wah, si Babah kan gini, Babah sangat ini kan gitu, menjaga, tidak mau salaman dengan wasit wanita karena bukan muhrim segala macam. Kok dibawa-bawa ke situ gitu loh? Ya sama Ini dengan ini bro, pemain bola yang Muhammad Salah itu kan, Muhammad Salah yang dari Mesir itu kan, waktu awal-awal itu kan banyak dipuji-puji kan, nggak taunya ada video yang dia ngerayain Natal, akhirnya redup dia. Nah iya. Jadi semuanya dibawa, termasuk ya pejabat. Saya dulu juga di birokrasi bro ya. Kalau ketika ada pejabat bro, satu pejabat dan dia punya posisi, walaupun dia minoritas di situ, dia tidak menjaga perasaan mayoritas pegawai di situ bro. Udah bikin tirakatan malam Jumat atau apalah, bikin pengajian khusus pegawai Islam tiap jam 11 siang, tiap hari bro, pengajian khusus. Habis sholat siang itu kan, habis sholat ada pengajian khusus, kajian khusus, jadi nambah jam untuk istirahat bro. Hanya gara-gara si pejabat itu membawa agama bro. Ini kan repot, sama mungkin seperti yang kejadian di Sintang ini. Ya, mereka berpikir untuk dirinya sendiri, tidak memikirkan masyarakat sekitarnya yang mayoritas non-muslim. Dan masyarakat mayoritas yang non-muslim sebetulnya tidak mempermasalahkan itu. Yang penting jangan ustadz provokator, siapapun dia, entah Somad kek, entah si Donditan kek, entah itu si mantan rektor Universitas Papua kek, entah itu si Kainama kek. Yang penting jangan ustadz-ustadz provokator, yang penting ustadz-ustadz yang ketika khotbah ya berbicara tentang kehidupan, bukan memprovokasi, bukan menghina agama lain. Ini yang isinya kan menghina terus. Wajar dong orang marah. Wajar. Cuman di sini harusnya pihak aparat itu ketika ada rencana mereka mengundang si Congor ini bro, harusnya pihak aparat itu memberi masukan kepada si panitia. Entah itu bupati kayak, entah itu gubernur kayak. Lu bolehlah ini, lu bolehlah sesama Islam. Tapi tolong jaga perasaan masyarakat di sekitar lu yang mayoritas. Karena prinsip di mereka tuh gini bro. Ketika seorang pejabat datang ke Papua misalnya, datang ke NTT, datang ke Palu, ke Manado, datang ke Tanah Batak, datang ke Ambon, mereka selalu mengatakan di sini saling menghargai, ya kan? Sesama agama saling menghargai, tidak ada yang ini. Tapi giliran pejabat ini, bahkan presiden pun, saya juga kritik. Berani nggak presiden ngomong di Tangerang atau di Banten bahwa di sini terjadi humanisasi agama, terjadi saling menghargai sesama agama. Berani nggak? Nggak berani. Beraninya ngomong hanya di Papua, di NTT, di kantong-kantong Kristen yang memang tidak mau mengganggu iman orang lain. Iya kan? Ini fakta loh.
Tapi giliran ada umat non Muslim dikerjain, gerejanya disegel, dibom, dibongkar, nggak ada ngomong. Mereka ngomong bahwa umat Islam itu orangnya gini-gini, nggak ada. Mereka hanya berani ngomong ketika berkunjung ke NTT. Wah, di sini agama banyak agama, sesama agama saling menghargai, ya kan? Di Papua ngomongnya gitu. Coba ngomongnya di Banten, Jawa Barat. Gak berani dia ngomong kayak gitu, dilempar. Cilegon, Cilegon. Di Cilegon, berani nggak pejabat ngomong kayak gitu? Bahwa di sini agama saling menghargai, antar agama saling menghormati, menghargai. Berani nggak? Nggak berani. Beraninya ngomong di kantong-kantong non-Muslim. Karena memang di kantong-kantong non-Muslim itu tidak pernah terjadi penolakan, terjadi penolakan atau terjadi gangguan terhadap agama lain, nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Walaupun itu suara tua masjid 5 kali dalam satu hari ributnya minta ampun, tapi kalau dia di daerah kantong non-Muslim, nggak pernah terjadi keributan. Kita lihatlah di Binjai kemarin itu kan. Ingat tadi kasus Binjai? Hanya gara-gara ibu siapa itu, seorang ibu mengomentarin kok volumenya kuat sekali, anakku lagi sakit, langsung digeruduk, dibakar, vihara dibakar. Nah, itu yang terjadi. Harusnya aparat itu bisa ngasih masukan dong kepada gubernurnya, bupatinya, pejabatnya. Jangan sampai terjadi kerusuhan, karena apa? Kalau terjadi kerusuhan yang repot siapa? Aparat. Karena saya juga sudah pernah lihat kejadian kerusuhan di Kalimantan waktu saya tugas di sana. Bro, itu bukan di Binjai, di Tanjung Balai, Pak. Oh, di Tanjung Balai. Ibu Meliana. Saya pernah waktu tugas di Kalimantan Barat mengalami kerusuhan itu. Waktu itu belum ada HP, kita hanya nonton lewat CNN, dan saya lihat dengan mata kepala sendiri, kepala dipotong, ditancapin di bambu-bambu itu, tancapin di pinggir jalan. Bahkan mobil dinas kantor saya pun dipinjam untuk ngangkutin mayat-mayat tak berkepala. Ini yang harus jaga, jangan sampai hal mengerikan itu terjadi. Orang-orang seperti Abdul Somad ini, karena apa? Tidak pernah kesentuh hukum, sehingga dia merasa di atas hukum. Seenaknya dia ngomong, seenaknya dia menghina, menghakimi agama lain. Senjatanya cuma satu, kalau mereka disentuh, penistaan agama, takbir. Lanjut. Oke, baik. Wah, kita juga ini kehadiran Bung Piong. Wah, lama nggak nongol. Ya, tumben hari ini nongol ya. Oke, sebelum ke Pak Piong, kita ke Wani Piro dulu deh. Silakan Bung Wani Piro. Ya, selamat bergabung kembali untuk Bro Piong ya. Kayaknya udah lama ya. Dulu kan pernah. Lama Nih ya. sekali. Iya. Ya, salam Pak. Ya, salam. Habis dari Goa Pak, habis dari Goa, siapa tahu dapat wahyu. Dapat wahyu apa? Kagak ada Pak, kagak ada, malah merinding saya. Oke, silakan. Kirain ada wahyu apa yang perlu disampaikan untuk Ustadz Abdul Somad ini untuk supaya sadar diri lah. Ya, Abdul Somad, saya kalau lihat Abdul Somad ya beberapa kali ya, beberapa kali sempat membahas tentang Ustadz Somad ini. Saya kadang-kadang juga suka geli juga sih kalau melihat penampilannya gitu. Suka inget aja sama film tahun 90-an itu ya, yang susah itu. Bang, sate bang. Iya, masyarakat Sintang Kalimantan Barat itu kan memang mayoritasnya bukan dari Muslim gitu ya. Tapi kenapa yang diundang ini Ustadz Abdul Somad? Saya rasa yang panitia juga perlu ini introspeksi diri lah. Kenapa bisa sampai mengundang Ustadz Abdul Somad, sedangkan Ustadz yang lain kan banyak. Bahkan masyarakat sendiri kan mempersilahkan untuk silakan mengundang Ustadz yang lain selain Ustadz Abdul Somad, karena ya kita tahu semuanya sudah jadi pembicaraan umum juga bahwa Ustadz Abdul Somad ini setiap ceramah itu kan selalu menyuarakan kebencian, menyuarakan provokasi dan sebagainya gitu, menghina agama lain, dibilangnya disalib ada jin kafirnya. Ya seperti itulah. Jadi makanya wajar kalau masyarakat juga menolak. Mungkin yang menolak bukan hanya non-muslim saja, yang muslim juga, yang mereka ingin hidup damai, saling berdampingan dengan umat beragama yang lain juga menolak, karena mereka nggak ingin ada gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat yang sudah berjalan hidup saling berdampingan dan damai di masyarakat Kalimantan ini. Jangan karena Ustadz Abdul Somad terus kemudian masyarakat menjadi saling curiga, saling gesek, saling
saling hina dan sebagainya gitu ya. Kayaknya komentar saya normatif banget ya Bang. Bro Piong dulu deh, silakan. Oke. Ya, terima kasih Bung Wani Piro. Bung Piong, waduh, apa kabar nih Bung Piong? Ya, Iya. salam Pak Pavel. Salam Pak, apa namanya, kecil sekali ini suara ininya. Wani Piro, Bung Rocky. Wani Piro sama Pak Rocky Gerung. Ya, ini sahabat lama dia. Iya, tadi saya dengar baru bergabung mungkin 2 menit, 3 menit. Tapi judulnya tentang penolakan ya, Pak Pavel ya, UAS Iya. di Kalimantan yang lagi viral di TikTok. Ya, saya rasa ini sangat wajar sekali karena bagaimanapun mereka tidak terima yang terhadap perkataan dia bahwa di belakang salib itu ada jin kafir. Ya. Ini menyinggung masyarakat, mungkin bukan hanya Kalimantan Dayak saja, tapi seluruh umat Kristen itu pasti merasa dinista kalau menurut mereka ya. Tapi itulah kembali lagi kita sebagai umat Kristen, umat yang mengasihi, kita mengasihi sesama kita manusia. Mungkin dia waktu itu lagi pengen beli baju baru kah, jadi dia ingin terkenal. Nah, jadi kita hanya ya menasihati, mengasihi mereka. Beda dengan kita yang kalau kita salah sedikit omong, langsung berjilid-jilid demo atas putih dikit, bawah putih dikit. Ini yang sangat prihatin Pak Pavel, walaupun sudah lama ya, ininya kan yang dimainkan ini kan yang masalah jin kafir ya. Iya. Tapi itu tidak bisa hilang ya, karena luar biasa. Masalahnya dia tidak terkena hukuman. Beda dengan kalau umat Kristen yang mungkin bagi dia menista, tapi biasanya kalau kayak kita itu berdiskusi, itu adalah kebenaran yang kita bicarakan. Jadi inilah antara menista dan kebenaran itu yang beda-beda tipis, dan itu dipukul rata bahwa itu kalau Kristen itu menista. Ini yang sangat prihatin. Mungkin sampai hari ini ya, hukum itu sampai hari ini tuh belum adil terhadap bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, tidak pandang agama, suku atau apapun. Ini yang membuat gejolak di Kalimantan menurut saya Pak Pavel. Ada suku yang tidak terima ya. Tapi tergantunglah, semoga UAS ini berubah ya. Jangan mentang-mentang mungkin dia banyak didukung, tetapi perkataannya itu tidak ditata dengan rapi. Ya, kalau seorang pendakwa itu harusnya berkata-kata yang baik. Bukan menjadi provokator, bukan menjadi orang yang membuat amarah orang lain bangkit. Dia sadar bahwa dia ditolak di mana-mana, di Singapura ditolak. Ya, dengan menganggap entengnya dia bilang ingin mengencingi. Kalau dikencingi rame-rame banjir Singapura. Nah, ini kan pemikirannya katanya kondang gitu Pak Pavel, luas. Tetapi menurut saya ini lebih bagaimana Pak? Hina sekali pemikirannya itu. Saya juga bingung Pak Pavel. Orang yang rata-rata saja itu nggak mungkin gitu loh. Rame-rame bangsa Indonesia kencing itu nggak akan juga banjir di situ. Ini kata-kata yang dia tidak berpikir dulu bahwa ini benar nggak ini mau kencingin rame-rame gitu loh. Ini yang menjadi kesombongan seorang UAS yang mungkin merasa dia banyak pendukungnya, tetapi akan menjadi bumerang juga buat dia. Dia tidak bebas berdakwah kemana-mana. Dia tidak aman. Nah, itulah buah yang harus dia dapat. Jadi ya, pada intinya saya untuk membuat jera orang semacam ini, ya memang harus dibegitukan. Karena hukum tidak bisa mengambil dia. Itu Pak Pavel intinya. Akhirnya masyarakat yang bergerak. Inilah kalau hukum itu tidak adil. Masyarakat bergerak. Sementara itu dulu Pak Pavel, masih baru nih jadi agak grogi. Ya, dan kita bangga ya dengan masyarakat. Iya. Pak Piong, saya menyoroti ucapan Anda bahwa seorang pendakwah itu harusnya bisa rapi dalam tutur kata, tutur bahasa ya. Betul Pak Piong ya? Ya, seharusnya Pak ya. Ya seharusnya. Tapi khusus kalau menurut saya sih Abdul Somad tak mungkin bisa. Karena apa? Untuk menata giginya aja dia nggak bisa bro. Apa hubungannya? Ini yang saya suka dari Rocky Gerung ini.
Kalau Rocky Gerung ini apa? Gampang lah. Tajam dia. Gampang, suruh pakai behel, suruh beli di toko material. Tapi dia merasa cakep loh dibandingin artis-artis katanya. Saya juga bingung dilihat dari mana itu. Artis lah, artis tahun 90-an itu yang udah nggak ada itu. tapi Ya. kadang sudah ini. Ketika sudah gini di- bro, inilah kadang umatnya ini kadang nggak jeli. Kenapa? Ketika Pilpres 2019 Iya, Dia- Prabowo kalah. dukung Prabowo, kan dia bilang sama Prabowo sampai Prabowo nangis bahwa si Abdul Somad itu sudah ketemu Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sudah merestui Prabowo jadi presiden. Ternyata kalah. Kan seharusnya sebagai kalau saya Penistaan itu. ngomong, ya pertama umat harus mengatakan Abdul Somad itu penistaan agama, harus itu. Ya, kedua omongannya udah nggak bisa dipercaya, bohong semua bro. Ini manusia pembohong nih bro. Maka yang diucapkan keluar dari mulutnya itu kebohongan semua. Cuman persoalannya yaitu jamaahnya ini kan nggak bisa berpikir jernih gitu loh. Jamaahnya Ada jelas- lebih gila, bro. Jamaahnya YouTube loh, itu. lebih gila. Ada yang di YouTube itu Benar. tarbiyah. Iya sama dengan Mak Tarwiyah kan jadinya kan. Wajahnya kurang lebih sama kan. Saudaraan Iya kali. kan? Satu produk, satu pabrikan. Iya. Tapi kita patut ini ya, patut bangga dengan masyarakat kita yang sudah mulai banyak menyadari tentang hadirnya ustadz-ustadz atau penceramah yang radikal. Baru kemarin aja kan ustadz siapa Basalama itu saudaranya Khalid Basalama itu yang ditolak di Jawa Timur karena merasa ini adalah ustadz yang radikal, dan Ustadz Abdul Somad juga sekarang baru-baru ini ditolak di Kalimantan Barat. Dan ini menunjukkan bahwa masyarakat itu sudah banyak yang sadar, walaupun mereka masih mayoritas dari Muslim gitu ya, tapi mereka juga tidak ingin bangsa kita terpecah belah oleh gara-gara ulah dari beberapa penceramah yang membuat gaduh suasana di bangsa kita, apalagi saat ini masih panas-panasnya proses pemilihan umum presiden dan legislatif gitu ya. Gitu bro. Itu yang terbaru dibilang kalau dia sering kupas di kajian gitu, katanya sering ditonton oleh Yahudi pesek, jelek. Ada tuh di TikTok itu. Mungkin Pak Pavel pernah nonton itu, jadi kita lucu aja gitu loh. Dia pede sekali bahwa padahal yang pesek itu harusnya berkaca. Siapa yang pesek gitu? Bingung saya. Kalau Yahudi itu mancung-mancung, ganteng, gagah. Iya, dia bilang pesek. Karena kita Saya bilang bingung. Kadang saya mau jungkir balik itu malu gitu loh melihat orang percaya diri seperti itu. gigi sama bibir balapan. Itu Formula E bro, Formula gigi. Orang Yahudi dibilang pesek katanya kalau nonton dia. Padahal dia nggak pernah nonton ini Yahudi lagi dia nggak nonton. Tapi kalau dia lagi ceramah, lagi kajian, itu Yahudi katanya nggak tahu Yahudi apakah kita, apakah Yahudi asli gitu kan. Yahudi pesek katanya jelek. Ampun deh saya bilang. Ini dunia sudah terbalik. Ya, dia singgung-singgung orang-orang yang pro Yahudi itu. Jadi dianggap Yahudi pesek. Lalu orang-orang Palestina kan mancung-mancung juga. Berarti termasuk Somad ini ya Palestina pesek juga sebenarnya dia. Dukung-dukung Palestina. Jadi ketika dia berbicara menghina orang, sebenarnya itu dia sedang menghina dirinya sendiri. Karena ya fisik dia kan lebih ya parah juga sih menurut saya. Tapi sok-sok menghina fisik orang gitu loh. Ya kan? Ya, pada intinya sih saya juga salut ya Pak Pavel ya, Pak Rocky dan saudaraku yang dibawa juga. Mungkin saya juga percaya dirinya kurang gitu loh. Ya mungkin kalau dari wajah ya Pak Pavel mungkin atau teman-teman sudah ini tahu mungkin di atas rata-rata ya. Tapi saya itu kurang percaya diri. Tetapi kalau lihat si UAS ini percaya dirinya tinggi, mengatakan orang jelek, pesek, apalah dikatain gitu loh. Tapi dia tidak lihat dirinya. Luar biasa. Ngeri. Masalahnya gini bro, Ngeri. masalah Somad ini sudah punya prinsip nanti di surga dia bisa beli wajah bro. Kan ada pasar Betul, wajah. ada pasarnya betul. Betul. Jadi kalau ada perempuan normal mau sama model kayak ginian bro, berarti perlu dibawa ke rumah sehat bro. Rumah sehat di TKI karyanya Anies tuh. Pak Rocky, sebenarnya kita ini nggak masalah fisik ya. Tetapi dia kalau ceramah menyindir orang itu fisik yang disindir gitu loh. Ini yang membuat kita, kau nggak sadar kah? Ngaca gitu loh.
Orang disindir padahal cantik artis, tapi disindir jelek, apalah dibilang. Orang Yahudi pesek. Tapi dia sendiri harusnya orangnya ganteng ya, lebih dari orang yang dikatakan gitu loh. Jadi dia orang itu, oh iya bener tahu ah. Ya, Ini dia kan bilang harus nyong begini, memang saya dia pernah bilang dengar. orang pesek. Artis-artis Kristen itu jelek-jelek, jadi bahan bakar kayu bakar neraka. Bau, Lah, bau juga dibilang bau. Sekelas artis saja dia bilang jelek. Nah, pertanyaannya, mohon maaf lah, saya bukan rasis ya. Emaknya Abdul Somad itu wajahnya cantiknya kayak apa, kok melahirkan model kayak gini, kan gitu. Berarti lebih parah daripada si artis dong. Ya, biasanya orang cantik melahirkan anak yang minimal wajahnya kayak emaknya atau bapaknya. Lah, kalau model si Abdul Somad, mohon maaf lah, kita menghina lah. Karena dia juga hobinya menghina orang lain, menghina fisik orang lain. Dia nggak dilahirin kali bro, modal bersin keluar. Wah, kayak singa ya. Singa di kapal Nabi Nuh ya. Lucu. Tuh Pak Ya, Papel wajar. tampilin wajahnya lagi. Begitu aja nggak berubah Pak Papel. Itu kan waktu dia menghina Rian Nose itu dia mengatakan Rian Nose itu jelek gitu kan. Padahal Iya pesek apa segala. Padahal jauh sekali cantiknya itu kalau dilihat aslinya itu. Aduh, kadang bingung itu yang tadi Pak Rocky yang apa selalu cadas ini kata-katanya ya begitulah kenyataannya. Kita ini nggak habis pikir gitu loh. Kalau dia menghina, sebenarnya kan apa ya dia tuh tidak usah mainkan fisik karena dia sadar bahwa fisiknya juga begitu lebih inilah ya saya mau bilang parah atau bagaimana tapi Bro Piong. dia nyinggung fisik gitu Pak. Pusing saya Bro kalau Piong, saya iya Bro Piong, saya tipenya kayak orang Batak, Bro Piong. Ngomong blak-blakan apa adanya. Karena ngapain mana Ganteng suaranya itu putus. perlu dipertanyakan kan gitu. Siapa lah coba? Paling yang ngomong Abdul Somad ganteng itu hanya emaknya doang. Percaya aja lah. Karena seorang ibu sejelek-jeleknya anaknya bro, tetap dibilang aduh gantengnya anakku, padahal muka anaknya tuh jeleknya bukan main, tapi ibu tetap ngomong anakku ganteng. Jadi aku bilang, yang bilang si Somad ganteng itu hanya mamaknya doang. Percaya aja lah. Bro, kemarin kan Bro Rocky sempat ngomongin gudel ya. Jadi inget bro. Pampang gudel. Itu Pak Papel bandingin Nose sama si UAS itu kan jauh banget itu langit dan bumi. Nggak habis pikir itu kenapa umatnya netizennya itu apa ya coba kalau sadar mereka pada sadar gitu harusnya kan iya jauh sekali ya ini kok terlalu pede ini kawan. Masalahnya istrinya cantik lupa. Cuman kita kalau lihat Ustaz sama dari fotonya aja, Sekarang kelihatan dari giginya. itu kan pengaruh keajaran dan happy Pak. Gini Itu kan- Pak, Iya, jujur ajaran. aja istrinya bro, istrinya UAS ini sebetulnya loh ya, karena udah keterlanjur enggak. Ketika dia bangun duluan bro, dilihatnya Ustadz masih tidur, dia nyesal bro, nyesal kenapa aku kawin sama model kayak gini, tapi udah terlanjur mau apa lagi kan gitu. Jangan-jangan kalau ada pada depan tutupin topeng bro. Ah, bisa jadi. keterlaluan kalian ini ya. Nggak, Kok keterlaluan Pak Papel. gimana bro? Masalahnya Pak Papel dia mainkan fisik. Kasihan juga orang ya kalau kita dengar di ceramah-ceramahnya ya orang dibilang fisiknya jelek, pesek apa semua padahal kalau dilihat dirinya sendiri apakah nggak seperti itu lebih parah. Itu yang kita sangat-sangat miris kalau kata-katanya dia belum lagi menghina terus main fisik. Kalau dia sadar harusnya kalau dia gagah ganteng kayak orang-orang Eropa, Argentina, Brasil, boleh dia bilang begitu. Lah aduh ampun deh saya bilang. Kenapa dia ngomong Contoh. ke fisik gitu? Ngomong yang lain Contoh lah, jangan gini. fisik. Harusnya sadar gitu. Ini percaya diri, oke tadi saya bilang. Saya aja yang mungkin di atas rata-rata dari orang ini, itu masih agak malu kalau bilang kita, oh orang ini pesek, jelek. Ini orang kayak begini bisa ngomong pesek sama jelek sama orang lain. Kan gila ini orang. Iya sih. Ya, Bajai, ini istilahnya bajai dengan mercy kan. Bajai bilang mercy itu jelek. Jadi gini, waktu dia mengatakan di salib ada jin kafir, bagus-bagusnya Mercy kalau penyok juga kayak bajai bro. apa? Lah iya, sebagus-bagusnya Mercy juga kalau penyok juga kayak bajai. Enggak. Ya, walaupun bajai keluar dari pabrik masih mulus tetap bajai kan.
Betul nggak? Tetap bajai. Tapi sekarang bapak-bapak ya, ini biar bapak-bapak aja semua nih sama netizen di bawah. Sekarang lagi model apa ya? Model-model kayak gigi-gigi begitu ya. Coba kita lihat itu si Juma itu juga ditutup mulutnya. Kenapa itu? Padahal itu kita sudah ada COVID, itu sudah ada COVID loh. Itu dia, bro. Itu dia. Sama. Saya punya pengamatan seperti Artinya itu, gini. bro. Ada apa Jangan gitu di bohong, dalamnya itu? Kenapa ditutup mulutnya itu ada apa gitu loh? Kalau udah nggak COVID, nggak pakai masker lagi. Iya, bro. Jangan-jangan kembar siam sama tomat. Kembar identik lah. Saya nggak ngomong ya. Ya artinya gini loh ya. Saya tuh berpikir gini, ketika Abdul Somad mengatakan di salib ada jin kafir, padahal pertanyaan dari jamaahnya nggak seperti itu loh. Pertanyaan jamaahnya ketika dia berobat ke rumah sakit Kristen, dia merasa tergetar melihat salib. Iya kan? Seharusnya Abdul Somad jawabnya nggak seperti itu. Kalau dia memang orang yang pandai ya, yang cerdas. Harusnya ibu kalau memang merasa tergetar atau terganggu, ibu pindah ke rumah sakit Islam. Kan gitu kan? Sementara jamaah ini, kenapa berobat ke rumah sakit Kristen? Karena dia ingin mendapatkan pengobatan yang terbaik, kan? Pelayanan yang terbaik. Dan dia tahu pelayanan yang terbaik adalah di rumah sakit Kristen. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Iya kan? Orang biar bagaimanapun, barusan kemarin saya dari Surabaya. Saya dari Surabaya, kebetulan teman saya itu punya kakak. Kakaknya itu sakit. Dia ngotot minta diopnam di rumah sakit apa namanya tuh? Rumah sakit Siloam. Kristen itu loh. Siloam. Dia minta dirawat di rumah sakit Siloam. Mahal kata adiknya. Ya nggak apa-apa, saya butuh penanganan perawatan yang baik. Saya selama ini berobat ke rumah sakit swasta yang lain. Nggak saya sebutkan lah rumah sakit swasta apalah itu kan. Dia bilang di Siloam lebih baik. Tiap pagi, karena dia pernah mengalami itu, berobat di Siloam. Makanya ketika dia sakit lagi, dia ingin di Siloam. Walaupun adiknya bilang itu mahal, nggak apa-apa lah mahal. Saya butuh penanganan, karena penanganan di rumah sakit itu penuh kasih. Dokter tidak melihat aku ini Islam, atau apa, enggak, semua sama. Perawatnya juga tidak membedakan ketika merawat saya waktu itu. Karena saya orang Islam jadi dibedakan, enggak. Tetap dikasihi. Saya dimandiin, dibantu. Kan itu sebetulnya jawaban Abdul Somad kalau dia cerdas, kalau dia seorang pendakwah yang benar. Ya dia ngomong, ibu, kalau ibu merasa terganggu ya pindah aja ke rumah sakit Muhammadiyah. Ya, ke rumah sakit Yarsi. Ya kan? Itu aja. Jangan sampai malah jelekin agama lain. Jangan. Kita aja, bro. Nggak pernah kok jelek-jelekin agama lain. Tetangga saya yang comel pun, nggak pernah urusin. Udahlah urusanmu, kan gitu. Nggak perlu dibawa-bawa sampai ke agama. Tapi bro, di live chat ada yang teriakin jihad, bro. Kita mau di genocide, bro. Itu sih Adi. Nah inilah mereka. Mereka ini kan sebenarnya jihad takbir. Jihad takbir. Cuman itu doang taunya. Apa sih artinya jihad? Mereka juga nggak tahu. Apa sih artinya takbir? Mereka juga nggak tahu. Percaya aja lah. Karena doktrinnya cuma itu aja. Apa sih artinya takbir? Iya kan? Tadi malam saya bilang jihad katanya kan. Pertanyaan saya, Tuhan itu, Tuhan yang benar adalah menjadi damper ciptaannya. Itu Tuhan yang benar. Bukan ciptaannya jadi damper. Contoh gini, seorang bapak pasti rela mati untuk anaknya. Bukanlah seorang manusia atau bapak ketika malah nyuruh anaknya mati membela bapaknya. Tidak mungkin ada itu. Tidak mungkin ada. Yang ada seorang bapak rela mati untuk menyelamatkan anaknya. Analoginya seperti itu. Ya kan? Seorang bapak rela mati untuk menyelamatkan anaknya. Ya misalnya nih, ada anaknya kejebur ke dalam jurang, dalam laut lah dari jurang. Bapaknya yang melihat itu, walaupun dia tidak bisa berenang, saya yakin dia akan terjun ke laut itu untuk menyelamatkan anaknya. Bukan malah seorang bapak ketika di tebing jurang, kepleset malah dorong anaknya supaya masuk jurang, bapaknya pegangan. Analoginya seperti itu yang sangat sederhana. Seorang bapak rela mati untuk melindungi, menyelamatkan anaknya. Bukan sebaliknya. Lah mereka ini kan jihadnya untuk apa?
membela bapaknya kan? Membela Tuhannya kan? Ya, jadi Masa Tuhan jadi dibela? begini, jadi begini ya, kita yang kita lagi obrolin ini kan tentang Somad yang kita tahu bahwa dia itu ustadz yang radikal ya, dari penceramah yang digolongkan dengan ceramah-ceramah yang menimbulkan provokasi dan radikalisme. Dan sepertinya si Ade Armando yang dia punya akun namanya itu, bro. Saya yakin dia Ade Armando beneran, cuman dia pakai nama itu dan dia di live chat itu. Dia sepertinya mungkin jemaahnya ini kali, bro. Jadi kita benar mengkritisi Ustadz Abdul Somad yang ceramahnya radikal, tapi justru di live chat ini justru ada pendukungnya yang teriak-teriak seperti itu, bahkan mengancam kita, katanya Kristen cuma 5% kalau di genocide selesai, katanya gitu. Ini kan provokator ini. Buktinya Israel cuma seiprit, nggak sanggup dikalah-kalahin sama si negara-negara Muslim ya. Nah, sekarang gini, saya tantang nih si Ade Armando ini. Saya tantang dah. Silakan Anda bersuara untuk melakukan genosida terhadap non-Muslim. Silakan. Anda keluar-keluar lewat media sosial. Silakan. Berani nggak? Saya tantang nih. Dengan alasan apapun lah. Dengan alasan membela agama, membela Tuhan. Terus kalian kau serukan Ade Armando, kau serukan untuk melakukan genosida terhadap umat non-Muslim. Berani nggak? Jangan cuma ngomong doang di tulisan. Di live chat kayak ginian. Berani nggak? Naik aja ke atas, naik. Tapi itu beritanya, Pak Pavel, katanya Hamas ingin gencatan senjata selamanya. Kayaknya udah mau nyerah ya. Jelas. Nyerah dong. Kayaknya udah ngos-ngosan juga ngadepin Israel. Iya betul. Jadi mereka sudah tidak sanggup lah lawan Israel ya. Sudah tersiok-siok, bahkan pemimpinnya udah pada kabur bawa uang lagi. kabur meninggalkan kasa bawa duit lagi. Kurang ajar ya. Aduh. Israel luar biasa, Lebanon dihajar, Palestina, Hamas dihajar, mana lagi yang dekat-dekat itu. Itu saya bilang dari berbagai sudut nyerang kemana-mana ya, luar biasa juga ini Israel ya. Makanya tadi saya usulkan Abdul Somad, kalau memang dia gentleman, dia berangkat ke sana dong, bawa umatnya nih, ya, bawa nasabahnya nih ke sana, iya kan, supaya dapat surga di sana, biar cepat, ya, dapat pahala. Nggak usah memprovokasi di negara yang damai ini. Bawa itu umatnya itu ke sana semua. Nanti kami semua rakyat Indonesia pasti akan dukung dalam artian bantu donasi lah untuk berangkatkan kalian tuh ke sana. Daripada di sini bikin kuar-kuar, bikin perpecahan kan? Kan lebih bagus di sana kan jalan. Ntar kalau udah di sana jangan lari terbirit-birit pakai minyak goreng. Tidak masalah mau lari terbirit-birit atau enggak, itu urusan lain. Nah, yang penting berangkat dulu. Iya. Kan gitu kan. Kita dukung ya. Kita dukung. Kita kumpulin dana untuk pembiayaan mereka supaya berangkat ke sana ke Gaza. Tapi perang udah mau usai, bro. Perangnya udah mau usai. Ada usulan gencatan senjata dari Wakil Presiden Amerika Serikat, Emilia siapa itu, yang ini harus segera dilakukan gencatan senjata, bro. Sudah ditegaskan Daripada mau. Enggak, maksud aku tuh daripada melihat usulan si Ade Armando melakukan genosida terhadap umat non-Muslim di sini. Aku di sana aja bikin genosida orang Yahudi, kan gitu kan? Negara kita kan lagi gak ada damai, gak ada perang, ngapain aja. Makanya itu bahasa mereka kan itu. Bahasa mereka kan itu terus. Bahasa perang terus, bahasa kerusuhan, bahasa perpecahan, bahasa mereka cuma itu aja. Nggak ada bahasa-bahasa yang lebih kondusif, nggak ada. Ya, kita salah ucap, salah ngomong, sebenarnya bukan salah ngomong, langsung takbir, penistaan agama, repot. Segala sesuatunya ditarik-tarik semua. Seolah-olah di luar mereka ini, kita ini bukan manusia. Iya kan? Yang bisa seenaknya dikatain, dihina, dimaki. Padahal jujur aja ya. Walaupun Istrinya kita berapa sih, sedikit Pak? ya. Istrinya berapa sih yang pasti dia? Berapa orang dia istrinya itu? Istri siapa? Si Uas. Ya, Dua ya? istri yang tercatat berapa? Ah, itu pasti 4 lah, itu udah pasti. Yang tidak tercatat ada lagi. Karena itu sah semua, bro. Sah semua kok. Itu dari ucapan Abdul Somad sendiri kok. Itu kan ucapan dia sendiri. Artinya, ketika dia berkhotbah tentang istri lebih dari 4, istri dia 4. Nah, selebihnya itu ya mungkin
Karena di mereka kan ada istri siri. Ya kan? Istri siri kan tidak disebutkan jumlahnya harus berapa banyak. Enak Nggak juga cuma ya kalau keluar, banyak cuma istri ya. Tapi inilah ajaran kita sih nggak boleh ya. Hanya Nah, satu ini selamanya maut kuncinya di memisahkan sini, ya. bro. Jadi Kuncinya orang tuh di harus sini, bro. berpikir, Pak Rocky, orang Iya. harus berpikir seharusnya sebenarnya mana sih Nah. ajaran yang menuju kebaikan, mana yang menuju ke yang tidak gitu loh. Harusnya orang sadar. Makanya kalau secara laki-laki manusia ya enak kita beberapa ini istri toh. Tapi karena ajaran ini yang kita dibatasi. Jadi kita harus Nah. mengikuti ajaran Sekarang yang tidak kita motivasi akui. nih, Pak. Ini masalah motivasi. Kenapa UAS selalu di dalam khotbahnya isinya ia menyerang, menjelekkan, menghina agama lain? Karena itulah yang disenangi umatnya, bro. Untuk menguasai orang-orang bodoh, bungkuslah dengan agama. Itu prinsip. Untuk membiayai istri-istrinya dan istri-istri sirinya, bro. Kalau dia tidak berkhotbah tentang hal-hal kayak gini, bro. Tentang penghujatan, menjelekkan. Dia tidak dapat duit, tidak dapat undangan, bro. Terus ngasih makan anak istrinya gimana, bro? Ini kan masalah Oh, bagaimana dia gampang, mencukupi itu. Gampang dia kalau mau kasih makan istri-istrinya gampang. Dia kan pernah ceramah katanya kalau fasilitas negara seperti PLN sama PDAM itu katanya suruh dicuri aja nggak apa-apa katanya kan, dipakai aja nggak usah bayar katanya kan gitu kan. Jadi kalau misalkan ada tagihan tiap bulan juga dia lepas Iya, tapi- lepas ini tanggung jawab. Tapi kan istri kan perlu pakaian, perlu makan, biaya sekolah, perlu bedak. Oh mungkin bedak enggak karena pakai cadar. Pak Rocky itu ditampilin Pak Pavel, sadar nggak sih ya istrinya itu ya? Itu bingung saya. Baru 3 Bung Rob, istrinya si Somad baru 3. Namanya kayak nama Oh, 3. Oh sudah 3. Wow. Ini Wah, profil Mas, lengkap namanya. istri ketiga katanya ini. Ini tahun Beda- 2022. beda usia berapa itu? Bro Pavel, Oh jauh. Ah. itu fotonya kalau dibuka seluruh badan, bro, dari atas sampai kaki, baru ketahuan kalau kaki istrinya tuh diinjak sama kakinya Somad supaya suruh senyum, padahal dongkol sebetulnya diinjak tuh kaki istrinya itu. Aduh, Rocky. Bisa aja, bener gua. Kuat kok dilawan. Aduh. Ya kembali lagi ajaran ya. Jadi susah sih kalau ajaran ya mereka itu apa ya menurut. Nah ini. Jadi ya semoga yang mendengar Bedanya- ini. Bedanya Ya, 20 silakan, Pak Pavel. tahun bedanya nih. Waduh. 21 dan Ah. 45 tahun. Ceweknya Yes. istrinya 21, Somad 45 tahun. Berapa tahun tuh? 24 tahun. Enak kali ya jadi ustadz. Bentar-bentar pengen istri lagi, cerai lagi, kawin lagi. Kalau perlu ya itu 4-4-nya gitu ya. Karena kan jatahnya ada Sunahnya 4 sunnah, bro. gitu. Kalau misalkan mau limited edition ya cerai kawin lagi gitu ya. Kata Somad kayak begitu ya. Dan itu jemaahnya banyak yang mau ya, herannya jadi cantik-cantik lagi. Gimana kita nggak iri coba ya? Itu kan. Itu yang membedakan Dagingnya. kita dengan ajaran di sebelah sana bahwa kita memang harus satu dan hanya maut yang memisahkan. Jadi semoga yang mendengar Masalahnya mereka juga yakin bro dengan ajaran itu bahwa ya jadi benar-benar mereka rezeki dunia akhirat lah. iya secara logika kan secara pikiran kita ya secara pikiran waras yang sering Pak Pavel bilang salam waras. Cobalah kita berpikir dulu secara waras. Mana sih yang baik? Satu atau banyak? Nah kalau yang baik itu misalnya satu, kenapa enggak berbondong-bondong mengikuti ajaran itu yang mengajarkan kebaikan, kebenaran, yang menjalankan jalan keselamatan? Orang sudah ada di situ, wong ditulis inilah jalan keselamatan. Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan. Ngapain cari-cari lagi keselamatan lain yang nggak ada, yang cuma dijanji? Nah ini sudah jelas. Kalau saya sih begini bro Piong. Kalau saya sih nggak Iya. peduli dengan ajaran mereka mau bagaimana itu terserah mereka, itu kepercayaan mereka yang mereka yakini. Tapi yang penting jangan mengusik agama lain, kepercayaan lain dengan mengatakan disalib pada jin kafir lah. Terus ya macam-macam lah dia mengusik agama lain dengan mengolok-olok agama lain sama agama Hindu, agama Buddha, agama yang lain-lain lah. Seolah-olah mereka atau dia si Abdul Somad ini ya benar sendirilah, yang lain salah gitu. Bro, bawa piro. Kalau hidup di dunia ini sekedar selangkangan, bro. Nggak perlu beragama, bro. Terus
Ya, Iya, betul, kalau hidup ini setuju. hanya sekedar selangkangan, nggak Iya, perlu betul. bertuhan, nggak perlu beragama. Iya, Kita nggak perlu percaya Tuhan, kita bisa bebas berselangkangan. Tapi karena kita punya Tuhan itu punya aturan. ya, diatur itu betul. Kita itu Ya, punya patron, ya gitu loh. Kalau hidup kita tidak ada bedanya dengan orang yang tak bertuhan, ya berarti Tuhan kita pun tidak benar dong. Nah, yang penting kan kita menunjukkan kepribadian kita, Sesimpel bro. itu. Kita Sesimpel itu, menunjukkan bro. kepribadian kita dengan ajaran kita, gitu loh. Ya, Jadi betul. itulah yang membedakan antara kita dengan mereka. Jadi orang bisa melihat sendiri dengan objektif gitu ya. Terserah mereka mau percaya dengan ajaran-ajaran seperti itu, dengan kawin banyak istri, dengan kawin cerai kawin cerai, dengan bermodalkan sekedar ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang seperti itu, terus kemudian banyak yang percaya. Ya terserah mereka sih. Kita nggak pengen. Kalau saya pribadi ya, saya sih nggak merasa terusik. Yang penting mereka itu jangan musik agama orang lain gitu loh. Itu aja. Makanya kan banyak ditolak sama masyarakat Dayak, masyarakat yang lain-lain juga di Singapura juga ditolak. Itu kan karena merasa terusik dengan ceramahnya Ustadz Abdul Somad ini. Masalah ajaran mereka ya terserah aja sih. Itu kalau buat saya ya kita. karena Pak, kalau dia hanya bahas masalah ajarannya, itu yang nonton jemaahnya itu kurang menarik. Kalau tidak singgung-singgung tentang kekristenan, Itu tidak masalah. menjelek-jelekan Iya, itu masalah. agama Kristen, itu dia orang tidak akan semangat untuk mengikuti dakwah itu. Jadi mereka memang memakai alat ini untuk supaya disenangi, ya kayak siapa Waloni itu kan memakai yang bekas-bekas, apalagi yang mantan-mantan dari Kristen itu, dia pakai itu supaya dia tertarik orang. Oh iya, ini rupanya dia keluar gara-gara ini. Padahal semuanya ya antara yang tadi Pak Papel selangkangan, karena itu akhirnya dia bisa melepas keselamatan itu, atau karena perut. Nah, jadi mereka ini memang kalau tidak menyenggol-nyenggol itu kurang menarik, dan orang itu kurang senang itu mengikutinya kalau hanya mengupas tentang ajaran saja. Jadi memang Kristen ini menarik loh, luar biasa juga. Orang mulai, tapi yang dikabarkan itu adalah kebohongan. Coba kebenaran, pasti banyak yang bertobat. Yang disuarakan oleh mereka-mereka di luar sana itu kebohongan tentang kekristenan. Penjoliman terhadap Kristen, agama Kristen yang memang adalah jalan kebenaran. Makanya orang senang. Coba kalau yang dikatakan yang bekas-bekas dari Kristen itu sebenarnya, selesai sudah Indonesia ini 90%. Jadi memang harus. Profil Ya, silakan, Abdul Pak. Somad untuk persaingan bisnis itu boleh tuh. Atau dipakai oleh pemerintah untuk menghilangkan rokok di Indonesia. Supaya orang tidak mengkonsumsi rokok lagi, gampang bro. Pakai iklan wajah Abdul Somad dengan rokok yang terselip di giginya bro. Pasti semua orang langsung tidak mau ngerokok lagi bro. Aduh, Rocky ini ngaco. Alasannya. Lu bukan bener. Jadi rokok yang diselipin di gigi kan tidak perlu dipegang sampai dengan 2 jari. Cukup diselipin di giginya itu. Pasti saya yakin Udah orang lewat. itu tidak mau ngerokok lagi. Pemilu udah lewat, Pak. Pemilu udah lewat. Ya, kalau iklan rokok kan ini biasa pegang rokok dengan 2 jari kan, diselipin di bibir. Iya, Nah, kalau ini diselipin di iklannya. gigi. Nah, selipin di gigi aja, nggak usah dipegang. Saya yakin langsung orang Indonesia itu nggak mau ngerokok lagi. Itu yang pertama. Kedua, untuk menjatuhkan Pepsodent gampang. Kita bikin produk baru, pakai Pepsodent, tampilin giginya si Somad. Percaya aja lah, produk itu langsung hancur. Nah, dia suka menghina, sekarang kita hina dong. Tapi Pak Masa Papel cuma satu ini. Hanya Satu yang hanya tadi, dia yang boleh yang menghina. tadi Pak Rocky bilang ya, yang kita kembali sedikit di Pilpres kemarin, giliran siapa namanya ini, Prabowo tidak lagi dengan Somad, menang ya. Kemarin dia sama si Terima Umas itu. kasih telah menyaksikan. Itulah tadi fakta-fakta yang telah dibongkar oleh tim apologet Kristen, terutama kelakuan tomat yang membuat marah umat Kristen di Indonesia ini. Memang si Jin Tomat ini ceramahnya sangat-sangat ekstrim dan radikalis ya teman-teman. Tetapi si Tongos Tomat yang jelas-jelas menista Kristen menyebut di salib ada jin kafir, tidak ditangkoi-tangkoi juga. Sungguh enak ya teman-teman, umat
mayoritas di NKRI ini meskipun terbukti salah cukup materi dan minta maaf, tetapi tim apologet Kristen bersatu membongkar kedok-kedok si tomat tongos ini. Hati-hati dengan ceramah provokasi si tongos ini ya teman-teman, yang selalu bikin onar, bikin perpecahan di mana-mana, bikin yang tadinya damai menjadi tidak karu-karuan karena orang ini, tapi belum juga diproses hukum si tomat ini. Seenaknya masih juga nongol-nongol di TV. Masih juga nongol di TV. Meski sudah dilaporkan kebal hukum, begitulah umat yang satu ini ya teman-teman. Umat paling botol sedunia dan umat paling merasa so benar sedunia. Semoga karma menimpa beliau ya teman-teman, apa yang telah dilakukannya. Teman-teman, saya pamit. Jangan lupa di-share video-video di channel ini supaya orang-orang tersadarkan dan supaya orang-orang waras yang menonton, supaya orang-orang tahu. Terima kasih. Saya pamit. Shalom saja terhadap kita semua.